kenalin nih, mereka ini masih saudaraan sama Otan. Bedanya, mereka hidupnya berkelompok. Pasukan mereka lebih banyak loh daripada orang utan. Ya, siapa lagi kalau bukan si monyet ekor panjang. Perilakunya unik dari A sampai Z. Ada yang penakut, ada juga si paling berani. Tapi, dari semua perilakunya, mereka ini udah pasti si paling kepo. Nah, kebetulan Otan juga mau ketemu sama Sobat Otan yang anti mainstream nih. Bim salah Bim, bukan sulap, bukan sihir. Tada! Jeng jreng. Loh, kalau ini si Otan kenal. Mirip Kak Kiki Farel deh. Ternyata selain jago acting, Kak Kiki juga jago juga niruin Sobat Otan ya. Kan lagi jadi Anoman, lagi jadi monyet, jadi harus totalitas dong. Karena Kak Kiki udah totalitas, mending ketemu beneran sama Sobat Otan aslinya. Yuk Kak. Ada yang aslinya? Ada dong. Spesial nih Kak, karena sama-sama putih. Oh, sama dong putih. Ih, jadi pengen lihat kayak apa sih saudara aku. Jadi di mana tempatnya? Di sana, di sana. Jadi, ini dia Sobat Otan yang mau kita temui, teman. Jangan kaget ya, monyet-monyet ini putih bukan karena rajin mandi susu atau ketumpahan cat. Mereka ini memang unik, sebut saja mereka monyet albino. Nah, beneran ada kan Sobat Otan si monyet putih? Kak Kiki nggak percaya sih. Otan, ini ternyata, ini beneran ini. Oh iya ya sahabat Otan ya. Tuh, warnanya putih, terus juga agak kemerahan telinganya dan sekitar matanya. Nih, coba balik. Tuh, lihat deh. Nah, sama kayak aku ternyata nih ya, ekornya panjang juga. Tuh, kita sama loh. Yap, tokoh Hanoman adalah kisah Ramayana yang terinspirasi dari kera putih, tapi berwujud manusia. Apalagi Sobat Otan yang ada di sini unik banget. Mereka ini albino, jadi makin mirip dengan tokoh Hanoman. Kak Kiki, coba diajak ngobrol dong Sobat Otannya. Kok Tuh, aku nanya kok diem aja. Lagi lapar katanya. Oh ya udah, tenang di situ ya. Nanti aku bikin makanan ya, jangan kemana-mana. Kak Kiki mau kemana? Mas Ngapain? Wah, Mas. Aduh, aus banget Mas saya. Saya habis muter-muter aus banget ini. Ini bukannya buat Kak Kiki. Ah, bukan. Bukan. Yang ini buat Mangki yang di sini, monyet putih. Nah, ini kenapa harus dimasukin ke dalam batok kelapa, Mas? Nah, ini kan jadinya seperti kalau di kelapa kan dia makanannya di alam aslinya itu di kelapa. Karena kan kalau kelapa nanti dia suka ambil dalam-dalamnya nih. Tapi memang bener ya Mas ya, ini monyetnya warna putih dan warna putih. Agak kemerahan bagian mata, bagian kuping karena albino ya? Albino, dia asli albino. Albino ya? Iya. Meskipun warnanya putih, mereka masih tergolong monyet ekor panjang ya teman. Monyet seperti ini mengalami kelainan genetik. Ciri-ciri utamanya sangat terlihat dari mata. Biasanya, hewan yang memiliki kelainan genetik cenderung dijauhi kelompoknya saat di alam. Makanya, monyet albino hanya disatukan dengan sesama mereka saja. Nah, ini dia sudah jadi makanannya. Jadi ini kita masukin ke dalam? Masukin ke dalam kita. Oke. Ya. Nah, ini Masnya aja atau saya boleh masuk? Nggak boleh masuk, saya aja. Iya, nanti yang ada udah pakaian kayak gini, tiba-tiba Iya. dia ngekam saya lagi dikira bapaknya. Iya, yuk. Iya Kak, mereka bisa sensitif kalau sama orang asing. Kak Kiki pantau dari luar aja ya. Wah, nah, tuh, ya, sahabat Otan ya, lihat deh. Ini Masnya sudah masuk bawa makanannya dan mereka langsung loh ngumpul di sekitar sana nih, tuh. Lihat, satu persatu sudah mulai turun dan kepo dengan kelapanya. Wah, tuh lihat. Tuh, dia ngendus-ngendus dulu tuh. Diambil. Ini kacang panjangnya, jagungnya, pisangnya sudah dikorek sama dia. Tuh,
ternyata bener yang Mas bilang tadi. Dia akan gigit-gigit si batok kelapanya. Tuh. Tuh kan, itu artinya insting berburu makanan sobat otan ini masih ada. Walaupun sumber makanan tersedia, tapi mereka tetap dilatih mandiri, berusaha mencari harta karun di dalam kelapa itu. Ayo sob, korek terus, jangan sampai sisa. Seru banget ya jadi cosplay si monyet. Tapi di sini kan bukan cuma monyet aja, ada binatang-binatang menarik yang lainnya. Tapi aku pastinya mau berubah dulu dong, masa masih pakai baju monyet. Nah, oke, sekarang aku mau berubah. Abrakadabra, berubah jadi Aldabra. Tring, kesini dong kameranya. Jadi kan ini aku bukan kura-kura loh. Ya ampun, kirain Kak Kiki berubah lagi jadi kura-kura Aldabra. Ayo Denis. Nah, Denis lagi makan nih, lahap banget ya makannya ya. Nah, Denis ini kura-kura jenis Aldabra. Wow, tuh lehernya panjang. Yap, dia punya kelebihan bisa menjangkau makanan jarak jauh karena lehernya yang panjang. Makanya harus hati-hati jangan ulurkan tangan di depan kepalanya ya Kak. Tapi ini binatangnya baik, nggak makan daging, makannya cuma buah-buahan, sayur-sayuran, dan jalannya sudah terkenal lambat. Wih, kaget. Pasti teman-teman mengira alasan kura-kura jalannya lambat karena membawa rumahnya kan? Tapi penasaran nggak sih apa isi tempurung kura-kura? Tempurung kura-kura ada dua bagian. Bawahnya itu perut dan bagian atas yang menutupi punggung disebut karapas. Tempurung kura-kura sebenarnya ringan kok. Jadi bukan itu yang menyebabkan jalannya lambat. Biarpun jalannya lambat, tapi ada pesan penting dari kisah si kura-kura. Coba kita buktiin yuk Kak Kiki. Nah, teman-teman Otan, masih inget kan cerita dongeng perlombaan antara kelinci dan kura-kura? Ayo, siapa yang masih ingat? Dan sekarang kita bikin perlombaan. Siapa yang kira-kira sampai garis finish di sana? Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Ayo lari! Oke, teman-teman boleh pilih jagoannya ya. Kira-kira kura-kura atau kelinci yang berhasil? Wah, biarpun ukurannya besar, jalannya lambat, tapi fokusnya jangan diragukan teman. Loh, kelincinya kok malah balik kandang? Dan akhirnya, ini dia sang juara kita. Ternyata itu bukan cuma dongeng aja, ternyata kenyataan bahwa kura-kura yang jalannya lambat ternyata lebih cepat sampai garis finish daripada kelinci. Kelincinya entah kemana. Pintar. Nah, pesan baik yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah tetap fokus pada tujuan kita ya teman. Mau perjalanannya lambat atau banyak rintangan, yang penting fokus pada target. Nih, Otan lihat dong otot-ototku dong. Wes, pamer otot sih boleh-boleh aja Kak. Tapi kuat nggak angkat sobat Otan yang beratnya 80 kilo ini? Karena ditantang sama Otan, ini pantang buat aku menolaknya. Sekarang aku mau angkat kura-kura yang beratnya 80 kiloan. 1, 2, 3. Aduh. Maaf ya Kak, Otan ketawain bukan bantuin. Ya kamu sih Otan sih ngasih tantangan yang enggak 80 kilo kayak gini kan berat kok diangkat. Aduh. Oh iya teman, ada fakta menarik lagi nih tentang tempurung kura-kura. Meskipun keras, tapi dia sensitif saat disentuh loh.
ini sebenarnya dia agak-agak sensitif nih kalau kita kelitikin. Sekarang aku mau kelitikin. Ayo, geli nggak? Geli nggak? Ternyata kalau dikitikin di sini, di bagian sini nih dia lebih sensitif ya Mas ya. Dan lagi makan langsung berdiri dia. Ayo, coba. Ayo. Oh. Bukan bener. Itu karena dia memiliki saraf sensitif di tempurungnya. Oh iya teman, kalau kita usap sedikit saja, mereka langsung bisa merasakannya. Tapi mereka senang ketika diusap pelan-pelan. Main sama si Aldabranya udah yuk Kak. Karena setelah ini akan ada Sobat Otan yang akan kasih kejutan nih. Teman penasaran kan? Siapa sih Sobat Otan yang mau kasih kejutan buat Kak Kiki? Ayo, tunjukkan paruh besarmu Sob. Yeay, itu dia. Let's welcome si cantik burung julang. Oh iya teman, burung-burung cantik ini berasal dari wilayah berbeda-beda ya, dan punya paruh yang khas. Ada julang Papua, Sulawesi, dan julang emas. Mereka di sini untuk diperkenalkan sebagai edukasi kepada para pengunjung. Nah, bedanya burung juang yang Papua sama Sulawesi, kalau Papua itu kan ada emas-emasnya kan. Nah, kalau yang dari Sulawesi itu hitam, ininya kuning dan tengahnya itu ada biru. Tapi dua-duanya tuh cantik-cantik banget. Wih, baru lihat pertama kali aja Kak Kiki udah langsung tahu ciri khas setiap burung julang. Nah, inilah saat yang paling menegangkan buat Kak Kiki. Udah tahu dong, Kak Kiki maju ke depan buat apa? Yap, buat menerima kejutan dari Sobat Otan dong. Tapi, siapakah yang akan menunjukkan aksinya kali ini? Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ini tempatnya buat taruh di atas kepala dan dikasih makanan. Jeng, jeng, jeng. Terbang dengan senyap dan secepat kilat. Dan yap, tepat sasaran. Itu dia aksi keren dari elang bondol. Wah, dia ngerusakin rambut aku. Waduh, rambutnya rusak nih, rambutnya rusak. Masih untung kah yang diambil makanannya doang? Coba kalau rambut Kak Kiki ke bawah. Gimana aksi si burung pemangsa yang menjadi maskot Jakarta ini? Memukau kan? Elang bondol adalah si pemangsa yang soliter. Mereka ahli dalam memangsa langsung di udara. Tapi kalau dinilai dari 0 sampai 100, pasti aksinya Sobat Otan ini 100 dong ya. Sepi amat sih nih. Aduh, Otan kru. Mana nih makanannya atau apanya? Mana sini nih. Aduh, ini sepi banget ini. Nah, tuh. Ini tuh. Ini sarapan hari ini. Enggak. Ini dengan adanya ini nih, saya akan bisa manggil seseorang atau pokoknya apalah itu nih ya. Nih. Oh gitu caranya buat manggil pasukan. Harus ada sogokan dulu ya Kak. Wah, ternyata ini pasukan Kak Kiki ya. Ayam yang penuh bulu dari kepala sampai kaki. Ini dia, si ayam Brahma. Hei, ini kambing kenapa ikut-ikutan? Orang manggilnya ayam, kenapa kambing ikut-ikutan sih? Itu pygmy goatnya juga kelaparan Kak. Nih, ayam. Mereka kan kelihatannya gemuk-gemuk. Coba Kak Kiki angkat satu. Apa iya seberat itu? Atau kelihatan gemuk karena bulunya doang? Nah, untuk gendong Brahma itu memang untuk kita gendong ayamnya sendiri itu memang berat lah ya. Karena ayamnya itu kan gemuk banget. Nah, tadi aku tuh gendong yang betina. Betina aja tuh udah berat banget kan, apalagi yang jantan. Gitu. Jadi memang bukan cuman karena bulunya yang tebal gitu kan, tapi memang berat. Tuh, ayo. Tuh. Terjawab kan teman? Jadi ayam ini terlihat gemuk bukan cuma tebal di bulu, tapi dagingnya juga. Ayam Brahma diselimuti bulu sampai kaki. Itu bukan hanya memperunik tampilannya. Fungsinya membantu melindunginya dari cuaca ekstrim. Wah, saat musim hujan tiba, kamu tetap merasa hangat. Dan saat musim panas, kulitmu terlindungi oleh bulu ya Sob? Nah, udah habis makanannya. Ayo silakan sana, yuk main lagi. Ibu-ibu,
Selamat datang ibu-ibu di tempat yang di rumah saya ini halamannya luas banget kan? Luar biasa ya. Ini saya punya hewan peliharaan tuh, ada ayam macem-macem. Nah, tapi tahu nggak ini ayamnya jenis apa? Ayo. Brahma ya sih, Brahma ya kayaknya. Ayo. Brahma nih. Mbaknya Karena ayam besar, Heeh. mungkin Brahma. Soalnya Mungkin kan- Brahma. Iya. Kalau ibu ayam apa? Ayo. Pak Purban. Oh langsung hiat. Tuh. Ternyata Sobat Otan mudah dikenali ya. Soalnya beda dari ayam lainnya sih. Ada Kak Hana Malasan yang lagi ikut barapan kebo di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat nih. Oh my god, masuk ke mata. Wah. Ada Kak Hana Malasan yang lagi ikut barapan kebo di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat nih. Di sini, barapan kebo sudah menjadi tradisi turun-temurun loh. Biasanya barapan kebo dilakukan pada saat musim hujan dan menjelang musim tanam. Arena barapan kebo ini adalah lahan pertanian, teman. Nah, gerakan kaki si kebo saat menginjak tanahlah yang membuat tanah menjadi gembur dan bagus untuk ditanami. Saat barapan, kebo harus berlari sangat cepat. Kecepatan lari Sobat Otan ini bisa mencapai 50 km per jam loh. Dengan bobot tubuhnya yang bisa 10 kali berat badan manusia. Cepat juga ya kerbau ini berlarinya. Ayo. Ya. Jadi memang selain noga atau kayu yang ada di punggung kerbaunya harus mengenai saka, tapi waktu juga menjadi penentu siapa yang akan memenangkan perlombaan ini. Dalam barapan kebo, selain kecepatan waktu yang dihitung, kebo juga harus mengenai tiang saka yang berada di garis finish. Kekompakan joki dengan tunggangannya menjadi keharusan dalam pertandingan ini. Nah, karena terbilang cukup berbahaya, hanya orang dewasa yang diizinkan menjadi joki dalam barapan kebo. Nah, sekarang giliran saya mau coba, tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu nih, ada alat-alat khusus dan ada namanya juga. Ini namanya lutar ya, ini namanya lutar. Dan yang bentuknya kayak A ini yang nanti akan saya naikin namanya kareng, dan yang menyambungkan antara kerbaunya itu namanya doga. Ya, saya jadi jukinya sekarang. Hati-hati ya Kak Hana. Otan cuma bisa doain. Oh iya teman, kerbau yang menang barapan akan bisa punya nilai jual tinggi loh. Oh my god, masuk ke mata. Wah. Ini seru banget sih, tapi airnya bau banget. Wah. Ya, at least sampai garis finish walaupun gak kena sama sekali ke sakanya. Ini seru banget. Sekarang saya mau cobain lagi. Ternyata nagih loh. Walaupun tadi jangan. Tapi kali ini saya mau pakai kacamata karena tadi pas cobain yang main sebelumnya mata saya ke halang sama lumpur-lumpur yang ciprat. Wah, ini saya gak bisa melek karena ketutupan lumpur padahal pakai kacamata. Ini seru sih, rasanya kayak main wahana. Nagih banget pastinya. Cuman emang harus hati-hati. Kita harus bisa milih jatuhnya gimana, jangan sampai salah. Seru. Kalau teman di rumah perhatikan, kerbau yang ikut barapan banyak yang pakai hiasan. Hiasan kerbau ini disebut juga perkakas kerbau, terdiri dari sarung tanduk, barong atau topeng, kalung, dan grosong turus, atau tali antara tanduk dan telinga. Wih, jadi makin cakep ya Sobat Otan ini. Sobat Otan ini ternyata banyak jasanya loh buat para petani. Seperti di Desa Praijing, Sumba Barat ini.
Para petaninya menggunakan belasan kerbau untuk membajak lahan persawahan. Di Sumba Barat, kegiatan ini disebut dengan rencah. Sebenarnya banyak sekali kelebihan membajak sawah menggunakan tenaga kerbau. Kaki-kaki kerbau yang kuat dan bobot tubuhnya yang besar bisa membuat tanah yang dibajak menjadi lebih dalam. Jadi nantinya bibit yang ditanam pun akan lebih merata. Membajak menggunakan kerbau juga lebih ramah lingkungan, gak ada polusi udara, dan kotoran ternak yang langsung terbuang di lumpur bisa menyuburkan tanah. Tapi memang, membajak sawah menggunakan kerbau lumayan susah. Apalagi kalau kerbaunya banyak seperti ini, rada susah buat diatur. Kawanan kerbau pun kerap keluar dari lahan pertanian, teman. Makanya, sembari membajak sawah, para petani juga harus saling bersahutan. Tujuannya agar para kerbau tetap berjalan di seputaran sawah dan tidak merusak tanaman lain. Nah, karena membajak sawah di sini itu menggunakan kerbau yang sangat banyak, jadi membutuhkan orangnya pun juga sangat banyak. Karena nanti kalau sampai ada kerbau yang kabur, bisa bahaya banget, bisa merusak tanaman lain yang sudah jadi. Nih, ramai banget kan di sini. Om kabur! Kabur, Om! Ya! Waduh, Sob, jangan kabur. Kamu gak kasihan sama bapak petani? Ayo cepat kembali, Sob. Nah, ternyata untuk membajak sawah dengan menggunakan kerbau ini, itu bisa membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari. Cukup lama ya, namanya juga tradisional sih. Meski relatif lama, tapi sebanding dengan kelebihannya. Bahkan, kerbau bisa membajak di lahan persawahan yang sulit seperti di lereng. Nah, ini meski kelihatannya saya ini cuma jalan-jalan, jangan salah. Ini berat banget sebenarnya. Tuh lihat, saya tuh untuk ngangkat kaki aja berat banget dan lengket gitu dengan lumpur-lumpurnya. Jadi menguras tenaganya cukup banyak tuh. Kebayang dong kuatnya otot kaki kerbau. Jangankan berjalan di lumpur, berlari di dalam lumpur pun gak jadi masalah. Wah, ini mereka lagi rame nih, kata mereka. Saya nggak afdol kalau ikut membajak sawah dengan mereka, tapi nggak naik ke atas kerbaunya. Jadi lagi dicariin yang jinak nih untuk bisa dinaikin. Ini. Mari. Gimana cara naiknya, Om? Lompat. Ya, gini. Kabur nih. Kayak nggak biasa dinaikin deh. Sampai digendong, saya dipaksa untuk naik nih. Yang ini bisa ya? Gendong lagi. Ya. Aduh. Ambil. Ini karena nggak ada pegangannya, jadi harus seimbang. Bagi masyarakat Sumba, kerbau dianggap sebagai simbol keberanian dan kemakmuran loh. Makanya, dalam beberapa ritual adat seperti perkawinan, kerbau dijadikan persembahan ataupun mas kawin. Wow, ini pertama kali jadi saya naik kerbau sambil ngebajak sawah lagi. Wow, tapi seru banget. Dan dia kan dagingnya, wah. Ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan naik gajah karena dia kan badannya besar, jadi nyaman nih buat tempat duduknya. Bedanya dia nggak setinggi gajah, jadi ngerasa lebih aman aja sih sebenarnya. Seru banget ini. Setelah asik bermain lumpur sama kawanan kerbau, sekarang Kak Hana malahan mau main lagi di lumpur. Tapi sama sobat otan yang lain nih. Udah kelihatan belum, Pak? Belum. Siapa ya mereka? Nah, sekarang ini saya sudah berada di Desa Peta Sangihe bersama Bapak Ridwan mau mencari sesuatu nih. Kira-kira apa ya? Soalnya di sini udah ada parang, udah ada kayu, udah ada iketan juga. Aduh. Ini dia nih yang kita cari, kepiting bakau. Wow, ini mau pegang tapi saya takut dicapit. Gimana cara pegangnya nih, Pak? Yang benar, ditahan begini. Oh, pegangnya ini justru. Gini. Yap, sobat otan yang dimaksud adalah kepiting bakau. Tempat tinggalnya memang di lubang-lubang seperti ini. Tentu saja sebagai tempat berlindung dari pemangsa.
Warna tubuhnya yang agak gelap juga membantunya berkamuflase loh, supaya terhindar dari ancaman predator. Sudah berhasil dapat 1 kepiting bakau. Mudah-mudahan kita dapat lebih banyak lagi nih. Masih semangat kan Pak? Semangat. Ayo kita cari lagi. Sobat Otan, si kepiting bakau memang banyak ditemui di Pulau Sangihe Besar, Sulawesi Utara. Bahkan kepiting bakau bisa ditemui sepanjang tahun, tidak mengenal musim teman. Makanya salah satu mata pencaharian utama warga di sini adalah pencari kepiting bakau. Wah! Lihat deh. Ih, besar banget dibandingin yang tadi, lihat deh. Rezeki saya nih hari ini. Ini sederhana ini. Ini gimana nih Pak? Ditaliin dong ya sekarang berarti. Nah ini nih tips buat kalian yang mau menangkap kepiting. Pegang bagian belakangnya ya Pak ya? Ya. Biar gimana sih Pak? Kenapa bagian belakangnya? Aman. Paling aman soalnya ya, area paling aman dan paling jauh dari capitnya. Jadi dia tidak bisa menggapai tangan kita kan kalau ke belakang. Nah, tips yang lain nih, untuk menghindari capitannya bisa dengan cara ini nih yang kayak Bapak lakuin, itu dengan mengunci ya. Mengunci bagian capitnya tuh. Wah, bener loh ini setelah tadi dikunci. Iya, setelah ini dikunci tadi itu bagian tangannya jadi lemes ya, jadi nggak bisa bergerak. Dan saya berhasil dapat. Iya, berat loh ini. Wah. Kepiting bakau di sini ukurannya super besar ya teman. Umumnya kepiting bakau betina berukuran lebih kecil dibandingkan jantan. Kalau betina beratnya nggak lebih dari 1 kilogram, sementara kepiting bakau jantan bisa mencapai 1.700 gram. Wah, yang ini kayaknya ganas banget. Lihat deh. Besar banget. Hati-hati Pak. Gimana ya? Ini kita lepas aja. Bahaya banget kalau sampai kecapit. Wah. Dia galak banget. Posisi seperti ini adalah posisi siaga saat ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Jangan anggap remeh capitan kepiting bakau ya. Pada capitnya terdapat seperti gigi yang menonjol, supaya bisa mencapit mangsanya dengan kuat. Meskipun ini sudah terkunci, tapi kalian harus tetap hati-hati. Nih, saya aja padahal tadi saya nih sendiri yang kunci. Masih tetap tegang loh sebenarnya. Ini saya coba angkat ya. Di sini ya Pak ya, benar ya? Wah, berhasil dapat kepiting bakau yang ketiga. Kak Hana happy banget tuh bisa dapat 3 kepiting bakau. Besar-besar lagi. Sepertinya badak raksasa itu sangat jinak. Lihat saja, dia begitu senang bermain dengan anak-anak. Bahkan si badak tidak marah ketika anak-anak mengejarnya di jalanan desa. Sepertinya badak raksasa itu sangat jinak. Lihat saja, dia begitu senang bermain dengan anak-anak. Bahkan si badak tidak marah ketika anak-anak mengejarnya di jalanan desa. Tapi Otan, bohong. Itu semua buatan AI ya teman. Tapi kalau mau lihat badak aslinya, nih Otan kasih ceritanya. Ini dia, si badak. Sekitar 60 juta tahun yang lalu, terdapat 30 jenis badak di seantero dunia. Karena bencana alam dan pergeseran zaman, saat ini hanya tinggal 5 jenis badak yang belum punah. Dengan 2 diantaranya ada di Indonesia. Ada badak Jawa si cula 1 dan badak Sumatera yang bercula 2. Si badak Sumatera ini disebut juga si hairy rhino alias badak yang berambut. Karena dia memiliki rambut tergondrong di antara teman-temannya. Kulitnya pun tebal banget, tetapi sangat sensitif dengan gigitan serangga. Makanya dia senang sekali berkubang di lumpur untuk mendinginkan kulitnya. Lihat, semangat banget ya dia sampai guling-guling begitu. Dalam mencari makan, daerah jelajah mereka bisa sampai 10 hingga 30 km dalam area hutan. Wah, jauhnya.
Itu jalan kaki atau sambil naik ojek, Dak? Uniknya, setiap tumbuhan yang dimakan oleh badak pada umumnya tidak mati, melainkan tumbuh kembali. Sehingga banyak yang menduga si badak memiliki sifat memelihara dan melestarikan sumber pakannya. Bahkan, seringkali dia kembali lagi ke pohon yang sama yang pernah dimakannya. Wah, hebat juga ya si badak ini. Dia tahu juga cara melestarikan hutan. Salut banget deh.